Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sironto seki ya rahmatullah pembelajaran bahasa Ugi. Abe tapala beka melo kapaleturangi materiku ya naritu papasana penggawa. Nah, sebelum itu agak kareba andi daeng, andiko, andi magaretaku, andi melebiku, yesoy melo kapanasai betuam papasana penggawa, yaitu menjelaskan arti dan makna isi teks pesan kepada pemimpin. Nah, andiko, melo mana ki mencaji penggawa ga? Nah, kalau melo mana ki mencaji penggawa, pahangi madecengi materi. Nah, yang kedua itu pasilolongan batuanna papa sempunggawa, yaitu menyimpulkan arti atau makna isi pesan kepada pemimpin. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam papasa penggawa, lebih baiknya kita dulu memahami sebenarnya apa itu papasang. Nah, papasang itu pasan atau riolota yare ga berisi petunjuk, nasihat dan amanat yang harus dilaksanakan agar dapat menjalani hidup dengan baik. Iruntu ya atutuang menjalani hidup dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu mempunyai tempat dalam tradisi kehidupan orang Bugis. Seorang pemimpin yare ga punggawa nenia arung adalah tempat orang yang lemah berlindung. Nah, seperti itu, tempat orang lemah berlindung dan tempat orang kuat bertekuk lutut. Nah, itulah konsep kehidupan orang Bugis, kepemimpinan seorang Bugis, tempatnya orang lemah berlindung dan tempat orang kuat bertekuk lutut. Nah, konsep kepemimpinan berlandaskan demokrasi menempatkan posisi manusia sebagai makhluk sosial pada tempat terhormat untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa atau pemimpin. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita sudah masuk lagi papasan yang berisi nasihat kepada pemimpin. Nah, haraba riolo pura ki bahasi papasan anak kaloloy. Nah, terus pada hari ini yesoe kita akan masuk lagi ke papasan yang berisi nasihat kepada pemimpin. Agak kaitan ero papasannya. Jadi sangat berkaitan karena papasan yang lalu itu membahas tentang kehidupan seorang anak remaja. Nah, langkah selanjutnya itu ketika dia menjadi pemimpin, dia harus belajar dari sekarang. Dia harus bisa memahami bagaimana itu
ketika kelak saya menjadi seorang pemimpin. Nah, ini ada contoh papasan penggawae yang dari itu aja mangwai orang aja to macinai rantai tudangang. Dek tu mulai pada cengi tanah, risapa pemompo, rijeluk pemompo, rijeluk pemangke gau. Nah, kita bisa lihat di sini. Aja mangwai orang. Nah, itu sangat penting kita pelajari. Ajak macinai rantai tudangang, dia tu mulai pada cengi tanah, risapa pemompo. Nah, jangan seperti orang yang seperti ini, risapa pemompo, rijeluk pemompo. Nah, orang yang seperti itu tidak cocok menjadi seorang punggawa. Nah, adapun artinya itu, nah, seperti yang bisa kita lihat, jangan serakah. Nah, ini yang paling penting. Biarpun kalian bukan seorang pemimpin, janganlah menyerakahi kedudukan. Jangan pula terlalu menginginkan jabatan tinggi. Nah, kamu tak akan sanggup memperbaiki negara. Kalau dicari baru muncul, kalau ditunjuk baru menerima. Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan. Seorang raja itu tidak perlu lagi dicari-cari baru akan muncul. Kalau ditunjuk baru mau menerima. Usahakan sebelum ditunjuk itu sudah ajukan tangan memang. Sudah siap menerima sebelum ditunjuk. Seperti itu. Nah. Papasan mengingatkan kepada pemimpin bahwa pada dasarnya semua orang bercita-cita untuk memperoleh kedudukan atau jabatan tinggi. Namun takdir dan kesempatan membawanya ke arah lain. Akan tetapi manakala keserakahan menjadi titik tolak suatu cita-cita, maka dalam perjalanan menuju cita-cita itu unsur moral dikesampingkan. Nah, kita perlu perhatikan unsur-unsur moral dikesampingkan. Macigau toni, makutu toni. Nah, pokoknya kalau orang yang mempunyai sifat serakah yang seperti tadi dijelaskan itu semua unsur-unsur dikesampingkan. Nah, jadi andi-andiku dibaca baik-baik papasangnya, matu isimpulkan ya aga masukna yoro papasangnya purai baca. Purai taita ko televisi. Na iya arum mangkau na dek lempu na pada toy barak na salo na dek wena. Kenapa kita ambil papasang seperti ini pada toy barak na salo na dek wena? Jadi papasang tersebut mengandung makna semantik pada kata saloe. Saloe na dek waina adalah simbol sungai yang tidak memiliki air. Bagaimana air itu kalau tidak ada, bagaimana itu sungai kalau tidak ada airnya? Tidak ada sumber-sumber kehidupan, tidak bisa de mameng, de walawerino aga. Nah, sedangkan sungai identik dengan air sebagai sumber kehidupan. Jika sungai merangas dan ditinggikan oleh orang di sekelilingnya, maka tidak akan dapat lagi orang yang dapat memanfaatkan air sungai tersebut. Jika ditinggikan oleh orang-orang di sekelilingnya, akhirnya yang tadinya mendapatkan sumber air, kehidupan itu tidak lagi akibat seorang pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan rakyatnya, dia tidak mementingkan warganya, seperti itu. Penguasa yang tidak jujur, seperti itulah bagaimana kehidupannya ibarat sungai tak berair. Tidak ada yang bisa kita petik dari situ. Nah, selanjutnya, nah ini ada contoh papasan lagi. Jadi kebanyakan nanti kita akan
banyak-banyak memahami tentang papase penggawai. Nah iya lirik na linoe epaki wangenna sewani arum melempue maduanna topan rita bokoreng ilino betuanna pakai sewani ri Allahu ta'ala napogau mateluna tosogie nama lobo mapakna yang itu pakere nama sabara. Nah, itu kita perhatikan di sini ada 4 jenis aliran dalam kehidupan. Nanti kita lihat di sini. Nah, artinya dunia ini memiliki 4 tiang. Ya ko dek gaga ya cidie maka dek gaga patopan na linoe. Raja atau penguasa yang jujur, arungnya yang jujur, ulama yang suhud, orang kaya lagi dermawan, orang miskin. Orang miskin yang sabar. Kenapa ini harus ada 4? Karena inilah yang menopang suatu dunia. Jika tidak ada ulamanya, maka negeri itu akan hancur karena tidak ada nilai-nilai religius di dalamnya. Nah, kalau tidak ada orang kaya lagi dermawan, percuma kaya kalau tidak bisa menyumbangkan, tidak bisa berbuat baik kepada orang si miskin. Begitupun orang si miskin yang sabar. Kalau dia tidak sabar, maka akan mempengaruhi orang kaya. Dia akan mencuri, dia akan pokoknya banyak yang dia lakukan untuk agar bisa mendapatkan harta. Nah, kalau tidak ada juga raja atau penguasa yang jujur, maka sebuah negeri itu akan hancur. Nah, salah satu sifat raja itu melempuk, ada tongeng. Nah, ini makedai arum bila ia riasange wanua, ia panama deceng, riang keringangi, engkapi epak wawonganna di dalam panua. Sewani ada ripasarie. Nah, wari ria tutui. Apa maksudnya itu? Jadi artinya itu berkatalah arubila suatu negeri baru baik pemerintahnya apabila 4 hal ada di dalamnya. Pertama, adat yang diperkuat. Yang kedua, warik yang dijaga dengan baik. Ketiga, ibarat yang berkelanjutan. Keempat, janji yang tidak dilupakan. Oke, seperti itu. Nah, maknanya, adat diperkuat maksudnya adat atau norma-norma yang betul-betul dilaksanakan, dipelihara atau dijaga dan dilestarikan. Nah, sedangkan warik itu adalah tatanan hidup atau aturan yang membedakan hal-hal yang patut dengan yang tidak patut. Nah, itulah warik yang artinya itu tatanan hidup yang membedakan hal yang baik dengan yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini perlu dijaga dengan baik agar ketentraman di masyarakat tetap terjaga. Nah, maksudnya agi asa rapang. Hukum yang ditegakkan harus terus-menerus. Janji yang tidak dilupakan maksudnya itu janji yang ditepati. Kejujuran yang harus dipelihara. Nah, agau diyaliye. Yang pertama, melempuk ada tongeng. Nah, selanjutnya nanti kita akan mendapatkan makna-makna yang lebih banyak lagi tentang pesan untuk penguasa atau pemerintah, pemimpin. Nah, andiku kibaca jolo ye yolota, kita baca dengan baik tulisan lontara yang ada di depan tak, maka daya arubila iya pa nariasa onro, nah, onro maricenge iya Oke, jadi sebentar kita juga akan latihan-latihan membaca lontara untuk anak-anakku. Mungkin ada yang bisa cuman berbahasa Bugis tapi dia tidak tahu membaca lontara. Jadi kita akan sama-sama berlatih. Makedaya rubila ia panariasa orang madeceng wanuae engkapi enna wawunganna. Sewani engkapa arung riwanuae nama lempu. Maduanna engkapa uwae tuona. Matuluna malu api asurenna.
betuna naloampi galuna enrenge akaderena nama lempu mapakna engkapa to matoa na maca nama lempu mamanna engka pasandro magana engka sandro. Kita lihat artinya. Menurut Arubila, suatu negeri bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman apabila memiliki raja yang jujur. Nah, yang dimaksud raja di sini adalah pemimpin atau kepala negara yang dipercaya oleh rakyat untuk mengendalikan pemerintahan negeri itu. Nah, jadi kalau kita memilih pemimpin itu atau kelak kita jadi pemimpin, kalau kita jujur itu pasti kita akan dipercaya oleh rakyat. Nah, sebaliknya kalau kita menjadi pemimpin yang suka berbohong, akhirnya orang-orang tidak akan percaya kita lagi. Kita akan menghilangkan rasa malu karena berbuat bohong. Kita menyampingkan adat-adat yang berlaku. Seperti itu. Nah, papasan di atas memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya suatu negeri dikatakan tempat yang nyaman bagi masyarakatnya. Papasan berikut memberikan gambaran tentang orang-orang pantas memimpin satu negeri agar masyarakat lebih nyaman, tentram dalam negeri tersebut. Nah, seperti itulah maknanya. Nah, ada lagi papasan, kita bisa lihat di sini. Dongirikan tematipa, salipurikan temadingi, wasekan temakapa. Apa artinya ini? Artinya itu pemimpin menjaga agar burung pipit tidak memakan padi rakyat. Nah, artinya itu pemimpin menjamin agar harta benda rakyat tidak dicuri atau dirampas oleh orang jahat. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya ko mencaji punggawa ki ijagai ya romanang waramparana rakyat. Bagaimana caranya? Kita membangun sistem kehidupan yang baik agar tidak ada lagi orang-orang yang berbuat jahat, tidak ada lagi yang dirampas oleh orang jahat. Nah, pemimpin menyelimuti kami agar tidak dingin. Nah, apa maksudnya pemimpin tidak menyelimuti kami agar tidak dingin? Yaitu pemimpin menjamin ketersediaan pakaian, perumahan, dan kesehatan rakyat. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, selanjutnya ikatan padi yang tidak hampa. Artinya pemimpin mengusahakan agar rakyatnya tidak kehabisan makanan. Nah, ini yang paling penting ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin dalam diri sendiri, dalam keluarga. Nah, seperti itu. Kita itu harus terus menanamkan prinsip-prinsip yang telah kita baca. Pemimpin mengusahakan agar rakyatnya tidak kehabisan makanan dan selalu dapat memperoleh panen yang cukup. Seperti itu. Oke. Nah, ada lagi papasa menurut ahli rusa taro aru dan rusa taro ada. Rusa taro ada dan rusa taro anang. Rusa taro ana dan rusa taro tomaega. Nah, apa sih maknanya papasan ini? Nah, batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan ada. Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum. Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat. Seperti itu. Jadi yang paling inti itu jikalau kita menjadi seorang pemimpin, irita yero rakyat dia nalena bawang irita. Tapi dia harus menyadari bahwa dia sebenarnya berasal dari rakyat. Nah, seperti itu. Dalam ungkapan itu jelas tergambar bahwa kedudukan rakyat amat besar dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Rakyat berarti segalanya bagi negara itu. Raja atau penguasa hanya merupakan segelintir manusia yang diberi kepercayaan untuk mengurus. Nah, jadi yang menjadi poin penting itu rakyat, segalanya bagi negara. Jadi bagaimana dulu kita menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri.
bagaimana ketika kita menjadi penguasa. Oke, jadi ketika kita sudah mempunyai kepercayaan, maka kita akan bisa saja ditunjuk sebagai raja atau penguasa, bisa ya ditunjuk ke menjadi presiden, menjadi komandan, pokoknya bosnya ke kantor itu karena sudah diberi kepercayaan seperti itu. Jadi kalau suatu saat kita menjadi seorang pemimpin, kita harus terus mempertahankan kepercayaan. Yang paling penting itu dari tadi papasan dibahas itu selalu membahas tentang kepercayaan. Percaya, tidak bohong. Nah, itu yang paling penting, kepercayaan. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan, maka itu semua akan kita dapatkan dengan mudah. Ya, seperti itu. Ngowai napedei sirie. Nah, ini. Ngowai napedei sirie. Keserakaan menghilangkan rasa malu. Pokoknya orang-orang yang serakah atau mengowai, pokoknya dek gagah menghilangkan semua rasa malu. Dek gagah sirina. Seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin kelak, jangan kita mempunyai sifat keserakahan. Bagaimana cara menghindarkan diri dari keserakahan itu belajar tentang bagaimana itu siriknya orang Bugis sebenarnya. Agar kita terhindar dari sifat keserakahan. Seperti itu. Nah. Gau mawatange palajange asisoro masya-masya dilalem panua. Gau mawatange palajange asisoro masya-masya dilalem panua. Age asang gau mawatange. Age asang palajange. Asisoro masya-masya dilalem panua. Nah. Jadi yang tadi itu perbuatan yang curang itu akan melenyapkan kasih sayang di dalam keluarga kita. Jadi jangan kita selalu berbuat curang, karena kenapa? Bisa saja di dalam kehidupan keluarga itu kita kita secara tidak langsung menghilangkan rasa kasih sayang terhadap orang keluarga. Seperti itu. Nah, cekonge petui lolona tusumpo lolonga. Mabele perue pabelaiwi gau tepe tongange riwanwai. Nah, itu. Kecurangan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini kecurangan memutuskan hubungan kekeluargaan, artinya baik dalam kehidupan berkeluarga, kalau kita curang dalam kehidupan sehari-hari itu, maka kita akan secara tidak langsung memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah, sampai di sini kita akan mencoba latihan menulis lontara. Kita latihan membaca, anak-anakku. Oke, jadi hari ini kita akan mencoba latihan membaca lontara. Jadi saya tuliskan dulu aksaranya. Ini aja, mu wangowai, ondrong, aja to, aja to, mu acinai ranre tudange, dek tu mualai pak decengi, dek mulai padecengi tanah di sap
mompo, ri, je. Nah, jadi anak-anakku kita terus latihan menulis lontara. Kita terus latihan membaca. Nah, mompo, muangkegau. Jadi kita terus latihan-latihan membaca dan menulis. Kita lihat artinya apakah sudah sesuai dengan yang kita baca tadi. Aja menguai onro, aja to muacinai ran retudangang. Dek tu mule padece ngitana, risapa po mompo, rijello po mompo. Nah, jadi latihan-latihan membaca, latihan-latihan ke maruki huruf lontara, baca yoro huruf lontara Jadi kalau kita sudah lancar membaca lontara itu, ketika kita hanya melihat teks seperti ini, kita sudah bisa paham, oh ini maksudnya. Seperti itu. Nah, tadi ada nilai-nilainya di sini. Risapa mompo. Nah, ini poin pentingnya. Jangan jadi aja mencaji tahu makwe. Risapa pemompo. Tidak akan menjadi seorang pemimpin kalau kita punya sifat seperti ini. Risapa pemompo. Rijeluk po. Seperti itu. Jadi anak-anakku baca ini baik-baik. Baca madeceng. Yolota. Aga betuan nah. Jadi betuan na yanar itu dong kiri tematipa salipurekan temadingi wasekan temakapa. Nah, seperti itu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik, mencaji pegawai, menjadi pemimpin yang baik yang disukai oleh rakyat, disukai oleh teman. Bagaimana pemimpin agar tidak curang, tidak berbuat semena-mena, berbuat adil, berkata jujur. Nah, jadi sekian dulu pertemuan kita. Semoga anak-anakku nanti kita latihan-latihan di rumah membaca lontara, menulis, dan sebagainya. Makuani ropale wadi upalaturaki, dan nepodong ka wadin ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.